warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Pisalika, mahasiswa Universitas ASA Indonesia, mahasiswa semester 5 dari kelas 3B1 dengan nomor NIM 2200302123. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan 2, yaitu buku 7, 8, dan 9. Baik, di buku ke-7 ini ada pembahasan tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis dengan produk dan jasa, yaitu makanan dan minuman. Untuk unit usaha yaitu Bojo Venue Cafe. Langkah-langkah yang pertama ada identifikasi isu-isu etika dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman yaitu membangun budaya etik dan dapat mencakup lead by example, mengembang code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakup akses modal yang lebih, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga menghindari potensi sanksi. Untuk poin 1.2 ada notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis, yaitu notaris untuk perusahaan dengan hasil atau rekaman. Yang pertama ada mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Dan yang kedua itu objektif. Di poin 1.3 ada perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Hasil dan rekaman yaitu perjanjian para founders dapat mencakup sikap bisnis prospektif, identitas dan usulan titles para pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, dan yang terakhir deskripsi modal operasi awal close by back. Di poin 1.4 yaitu ada perselisihan hukum dihindari. Hasil dan rekamannya yaitu perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapat semuanya secara tertulis, tetapkan standar kesepakatan umum. Di poin kedua, di langkah-langkah yang kedua itu ada memilih bentuk organisasi. Poin 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi dengan hasil rekaman, yaitu bentuk organisasi dapat mencakup partnership, sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, ada corporation dan koperasi. Di poin 2.2 itu ada isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil atau rekaman yaitu terdapat isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakup biaya pendirian. Langkah yang kedua, memilih bentuk organisasi. Poin 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi dengan hasil atau rekaman. Bentuk organisasi dapat mencakup sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, partnership, corporation, dan limited liability. Untuk langkah-langkah yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Di poin 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi dengan hasil rekaman. Persyaratan izin usaha dapat mencakup syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu dengan syarat fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau kepemilikan perusahaan dengan ukuran 4x6, surat dan juga surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Untuk poin 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Dengan hasil rekaman, izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Dan yang kedua, prinsip pungut pajak. Prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan. Prinsip kapasitas, prinsip kenyamanan pembayaran, dan yang terakhir, prinsip efisiensi. Untuk poin yang terakhir, 3.2, izin dan izin kerja profesional dan pekerja didapatkan dengan hasil atau rekaman
yaitu izin-izin kerjaan profesional dan pekerjaan dapat mencakup yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko terendah hanya membutuhkan nomor induk berusaha atau NIB sebagai proses pendaftaran dan legalisasi kegiatan usahanya. Yang kedua, peraturan mengenai PSE terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan sistem transaksi elektronik atau PP Nomor 71 Tahun 2019. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup prefek atau Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dan buku selanjutnya yaitu buku ke-8, yaitu ada menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru dengan unit usaha makanan dan minuman, produk atau jasa Venue Cafe dengan tanggal 16 November 2022. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja di poin 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi dengan status profitabilitas yaitu baik, likuiditas itu baik, efisiensi itu sedang, dan stabilitas itu baik. Dengan poin 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi dengan hasil preparation laporan. Yang pertama itu ada laporan pendapatan berstatus baik, neraca sedang, laporan cash flow itu baik. Yang kedua, preparasi perakiraan keuangan, pendapatan dengan status baik, pengeluaran baik dengan belanja modal berstatus baik. Selanjutnya, preparasi proforma laporan keuangan. Yang pertama, laporan proforma pendapatan dengan status sedang, laporan proforma neraca sedang, laporan proforma cash flow berstatus baik. Selanjutnya ada analisa berjalan dalam hasil-hasil keuangan. Rasio analisis berstatus baik, mengukur hasil dibanding rencana berstatus baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatus sedang. Di poin 1.3 ada laporan historik keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan berstatus baik, neraca sedang, laporan cash flow berstatus baik. Di poin 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus baik. Yang kedua, ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis berstatus sedang. Yang ketiga, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terdahulu. Yang kedua, kapasitas produksi dan permintaan produksi saat ini dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya berstatus sedang. Di norma yang kedua yaitu ada identifikasi proforma laporan keuangan. Di poin 2.1 laporan proforma diidentifikasi proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, proforma arus kas baik. Di poin 2.2 rasio analisis diidentifikasi likuiditasnya berstatus sedang, efisiensi operasi berstatus baik, dan profitabilitas berstatus baik. Dengan rekomendasi, ide bisnis coffee shop ini dapat untuk segera dikembangkan dan dijalankan. Dan di buku terakhir yaitu buku ke-9 ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru dengan unit usaha yaitu Venue Cafe, untuk produk atau jasa yaitu makanan dan minuman. Untuk yang pertama saya jelaskan yaitu ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Itu terdapat di poin kedua. Untuk penjelasan kriteria kinerja di poin 2.1 ada rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Untuk rencana seleksi yaitu pertama ada saluran dan teknologi yang tepat,
mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, dan menjadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Di poin 2.3, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Untuk proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Untuk di poin 2.3 yaitu internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dari persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Untuk internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumen lainnya, dan mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Di poin ketiga, dan yang ketiga itu ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. Di poin 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak yang pertama ada hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, dan kewajiban yaitu mendapatkan kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. Di poin 3.2 ada prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua kemitraan yang saling menguntungkan pekerja dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan membutuhkan. Yang ketiga hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat ada kekeluargaan. Yang kelima ada menciptakan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja. 7 ada peningkatan produktivitas, dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan bersama. Dan yang keempat ada mengelola staf. Di poin 4.1 ada alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu tentang efisiensi, konsistensi, dan mengatasi kelemahan. Di poin 4.2 yaitu ada strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Yaitu strategi pengembangan staf mencakup memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua ada memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Untuk program pengembangan staf ada pelatihan dan pengembangan profesi. Di poin 4.3 yaitu ada program pelatihan. Untuk program pelatihan yaitu in service education, pelatihan untuk fungsi khusus, dan juga orientasi pekerjaan. Di poin 4.4 ada evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Untuk evaluasi itu ada identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Dan yang kelima ada meninjau kinerja tim. Di poin 5.1 hasil kinerja diidentifikasi sesuai dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dan menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir ada kualitas barang dan jasa. Di poin 5.2 ada kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di poin 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi, yaitu tingkat pergantian staf sangat rendah. Dan yang ke poin ke-5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu ada kerjasama dan kompetensi bekerja sama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan rencana staffing untuk organisasi atau proyek, yaitu Bojo Venue Cafe yang beralamat di Jalan Raya Kemang, Jakarta Selatan. Untuk total tenaga kerja yang diantisipasi untuk kategori okupasi yang pertama adalah outlet manager yang bertanggung jawab
mengevaluasi laporan operasional dan SOP, melakukan evaluasi kompensasi dan memberikan pelatihan proses produksi dan distribusi, dan juga melakukan analisis proses bisnis secara detail di bidang produksi dan distribusi unit operasional. Dan juga ada tugas yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional. Yang kedua, berperan aktif dan perencanaan dan koordinasi penyusun anggaran revenue. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam mengembangkan SOP produksi dan distribusi unit operasional. Untuk persyaratannya yaitu ada memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen perusahaan. Yang kedua, familiar terhadap software project management, dan juga mampu mengatur dan membimbing subordinate nakes. Untuk kebutuhan pelatihan yaitu selama 1 bulan. Untuk jumlah tenaga kerja 1 orang, perkiraan mulai bekerja pada tanggal 14 Februari tahun 2023. Untuk FTE atau full time equivalent itu 20 hari. Perkiraan durasi kontrak selama 6 bulan. Yang kedua, saya ada supervisor yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, mengontrol stok produk, memberikan pengarahan, yang juga memiliki tugas mengontrol, memberikan evaluasi, melakukan pengaturan, dan juga melakukan planning. Dengan persyaratan keterampilan dan memiliki komunikasi yang baik, memiliki jiwa pemimpin, mampu manajemen waktu. Dengan masa training yaitu 1 bulan, dan juga jumlah tenaga kerja 1. Untuk perkiraan mulai bekerja pada tanggal 14 Februari tahun 2023 dengan FTE 20 hari dengan kontrak selama 6 bulan. Dan yang ketiga, saya memiliki kasir yaitu bertanggung jawab mengelola transaksi customer, menerima berbagai jenis pembayaran, dan juga bertugas memberikan bukti transaksi kepada customer, melakukan daily report, dan juga melacak aktivitas transaksi. Dengan persyaratan jujur, mengetahui sistem point of sale, memiliki skill akuntabilitas dan akurasi dalam mengelola penerimaan penjualan. Untuk masa pelatihan selama 1 bulan. Untuk jumlah tenaga kerja 2 orang, dan mulai bekerja pada tanggal 14 Februari 2023. Untuk masa FTE 20 hari. Untuk masa kontrak 6 bulan. Dan selanjutnya saya memiliki kitchen crew untuk bertanggung jawab dan menjaga standar makanan dan juga menjaga kebersihan dan equipment. Untuk tugas menyiapkan makanan sesuai standar dan mampu menciptakan menu yang unik. Untuk persyaratan sikap positif, mampu memprioritaskan dan bekerja secara efisien walaupun pengawasan yang terbatas, dan pengetahuan yang baik tentang standar sanitasi, kemampuan untuk menggunakan peralatan dan memasak dan juga alat pembersih. Untuk masa pelatihan selama 1 bulan. Untuk banyaknya tenaga kerja sebanyak 6 orang. Untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Februari tahun 2023. Untuk FTE selama 20 hari. Masa kontrak 6 bulan. Dan yang selanjutnya saya memiliki kandidat barista, yaitu untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan area counter bar, menjaga kualitas rasa, menjaga dan merawat equipment. Untuk tugasnya yaitu menyajikan kopi dengan mesin kopi dan manual, menyajikan minuman selain kopi yaitu, dan juga membuat karya minuman yang unik. Untuk persyaratannya bisa menilai mutu bahan, mengoperasionalkan mesin espresso, mesin grinder, dan juga meracik kopi. Untuk masa training yaitu selama 1 bulan. Untuk banyak tenaga kerja 2 orang. Untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Februari 2023. Untuk masa FTE itu selama 20 hari dan masa kontrak 6 bulan. Dan yang terakhir saya memiliki kandidat waiter dan waiters
yang bertanggung jawab menjaga service yang baik, standby memperhatikan customer, dan tugasnya melayani customer, merekomendasikan menu, dan juga taking order. Untuk persyaratannya, berpenampilan menarik, ramah dan friendly, mampu bekerja individu dan tim, dan untuk masa pelatihan selama 1 bulan dan banyaknya tenaga kerja, saya memiliki 8 orang untuk tanggal mulai bekerja pada tanggal 15 Februari 2023 untuk masa FTP selama 20 hari dan juga kontrak kerja selama 6 bulan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.